Proses hukum dihentikan. Malaysia legalkan penembakan WNI. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas akibat kasus penembakan yang melibatkan 5 warga negara Indonesia, WNI, di wilayah perairan Malaysia. Insiden tragis ini, yang terjadi pada 24 Januari 2025 di perairan Tanjung Ru, Selangor, menewaskan 1 WNI dan melukai 4 lainnya. Yang lebih mengejutkan, Parlemen Malaysia dalam sidang terbarunya memutuskan untuk menghentikan proses hukum terkait kasus ini, bahkan melegalkan tindakan penembakan tersebut sebagai bagian dari upaya perlindungan wilayah mereka. Bagi kita, saya nak bagi penjelasan. Jemaah Menteri memutuskan tanpa ragu soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat 19. Itu saya nak jelaskan kerana banyak keraguan berbangkit seolah-olah oleh kerana pelancongan ataupun tidak. Kita ambil keputusan sangat tegas dalam hal ini dan tidak akan tolak ansur. Termasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi dan dia tidak menjurus pada mana-mana negara semua, ya. Keputusan ini disertai dengan penolakan tegas untuk meminta maaf kepada Indonesia, memicu reaksi keras dari berbagai pihak di tanah air. Pihak Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Kuala Lumpur, segera bereaksi. Namun, berdasarkan keterangan 2 korban yang selamat dan dirawat di rumah sakit Malaysia, tidak ada tindakan perlawanan bersenjata dari pihak WNI terhadap petugas APMM. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penggunaan kekuatan berlebihan, excessive force, oleh petugas Malaysia yang kemudian menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Kita harus bersikap adil kepada mereka dan tindakan perlu dilakukan di atas ketidaksengajaan atau atas kesengajaan yang berlaku, dan saya harap ini tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik G2G, P2B dan P2P dengan pihak Indonesia, dan mesti cari jalan penyelesaian dengan segera. Namun, harapan akan penyelesaian yang adil tampaknya pupus ketika Parlemen Malaysia menggelar sidang khusus untuk membahas kasus ini pada Maret 2025. Dalam sidang tersebut, Parlemen Malaysia justru mengambil keputusan yang kontroversial, menghentikan proses hukum terhadap petugas APMM yang terlibat dan melegalkan tindakan penembakan tersebut. Mereka beralasan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari upaya sah untuk melindungi kedaulatan wilayah Malaysia dari masuknya imigran ilegal. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke Kedutaan Indonesia. Lebih jauh lagi, Parlemen menolak untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan hukum nasional mereka. Keputusan ini tentu saja menuai kritik tajam. Pihak Malaysia menyebut bahwa kapal yang ditumpangi WNI tidak memiliki dokumen resmi dan diduga terkait dengan aktivitas penyelundupan. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin, menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai bagian dari sindikat perdagangan manusia yang mengatur perjalanan kapal tersebut. Namun, banyak pihak mempertanyakan mengapa solusi yang dipilih adalah penembakan mematikan, bukan penangkapan atau pendekatan lain yang lebih manusiawi. Dari sudut pandang hukum internasional, keputusan Parlemen Malaysia ini sangat problematik. Pakar hak asasi manusia dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dafri Agus Salim, menyebut tindakan Malaysia sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya terkait hak hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurutnya, penggunaan kekuatan mematikan hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa petugas, dan itu pun harus proporsional. Dalam kasus ini, tidak ada bukti kuat bahwa kelima WNI membahayakan petugas APMM.
Selain itu, legalisasi penembakan ini oleh Parlemen Malaysia bisa menciptakan preseden berbahaya. Jika setiap negara melegalkan tindakan kekerasan terhadap imigran ilegal dengan alasan perlindungan wilayah, maka hak asasi manusia pekerja migran, terutama yang berada dalam situasi rentan, akan semakin terancam. Ini juga bertentangan dengan semangat kerja sama ASEAN, di mana Malaysia pada tahun 2025 menjabat sebagai ketua organisasi regional tersebut. Indonesia dan Malaysia selama ini dikenal sebagai dua negara tetangga yang memiliki hubungan erat, baik secara ekonomi, budaya, maupun politik. Jutaan WNI bekerja di Malaysia, terutama di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga, menyumbang devisa besar bagi Indonesia. Sebaliknya, Malaysia juga mengandalkan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung perekonomian mereka. Namun, insiden ini, ditambah dengan keputusan Parlemen Malaysia, berpotensi mengganggu hubungan harmonis tersebut. Di Indonesia, sentimen anti-Malaysia mulai meningkat. Media sosial diramaikan dengan tagar seperti @ATSI, Justice for WNI, dan India Chan, Boykot Malaysia. Sementara beberapa anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk mengambil sikap lebih keras, seperti meninjau kembali kerja sama bilateral, atau bahkan memanggil pulang duta besar dari Kuala Lumpur. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa eskalasi konflik tidak akan menguntungkan kedua belah pihak, mengingat saling ketergantungan ekonomi yang tinggi. Pada 31 Januari 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi transparan dan berkoordinasi dengan Indonesia melalui kedutaan. Namun, keputusan parlemen 2 bulan kemudian tampaknya menegasikan janji tersebut, meninggalkan rasa kecewa di pihak Indonesia. Kasus penembakan ini bukan sekadar konflik antara dua negara, tetapi juga cerminan dari masalah yang lebih besar. Perlindungan pekerja migran, penegakan hukum yang manusiawi, dan hubungan antar negara di era globalisasi. Bagi Indonesia, ini adalah panggilan untuk memperbaiki sistem perlindungan warganya di luar negeri.